Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya di channel Teguh Daily Vlog. Oke guys, kali ini di malam hari ini, di malam bulan Ramadan ini yang sangat ceria ya, karena ini sedikit serem ya guys. Langsung kita munculkan musik seremnya guys. Nah ya, oke guys, kali ini aku akan menceritakan ya guys, sebuah cerita misteri ini ya guys. Cerita tentang wartawan ya guys, wartawan asal Indonesia ya guys, yang pembunuhannya masih misteri guys ya guys. Ini sudah, mungkin berita ini sudah berlalu ya guys, sekitar 24 tahun guys. Jadi kalau sekarang 2021 mungkin 1996 ya, kalau nggak salah sih, koreksi aja aku ya guys kalau salah. Nah, oke guys, aku langsung lupa ya guys, yang wartawan yang yang masih jadi misteri ya guys, pembunuhannya ini namanya adalah Udin guys, wartawan TV ya guys. Nah, aku langsung ceritain, kita sharing aja, semoga bermanfaat buat para netizen ya. Nah, setiap 9 Februari diperingati sebagai Hari Pers Nasional guys. Seiring waktu, dunia pers Indonesia terus berkembang mengikuti zaman yang terus berubah. Meski begitu, tetap saja peristiwa kelam yang belum tertuntaskan hingga kini tak bisa dilupakan guys. Dalam perkembangannya, dunia pers Indonesia pernah menorehkan tinta kelam di mana beberapa wartawan terbunuh dalam menjalankan tugas. Di Yogyakarta, ada seorang wartawan bernama Fuad Muhammad Syarifuddin yang dibunuh pada 16 Agustus 1996. Ya guys, betul berarti perkiraanku betul guys. Nah, semasa hidupnya ya guys, pria yang akrab disapa Udin itu ya guys, memang dikenal kritis dalam setiap tulisannya terkait kekuasaan, Orde Baru, dan militer. Tulisan yang dinilai cukup menyengat diantaranya berjudul 3 Kolonel Ramaikan Bursa Calon Bupati Bantul, soal pencalonan Bupati Bantul, dan serta isak tangis warnai pengosongan Parang Tritis guys. Nah, cuma berita itu ya guys, yang mungkin tulisannya agak gimana ya, agak crash gitu loh guys ya, sama yang baca beritanya kan mesti ada ya guys. Yang kalau misalnya kita baca berita gitu kan, ada tulisan yang gak cocok, wah kok gini sih beritanya, nah mesti gitu guys, crash sama yang ya crash pokoknya. Nah, dan hingga puncaknya ya guys, sekitar pukul 16.50 waktu Indonesia bagian Barat, pada suatu hari bulan Agustus 1996 silam, ia dianiaya oleh orang tak dikenal di sekitar rumahnya guys. Hal inilah yang membuatnya menderita gagal otak dan menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit Bethesda. Lalu pihak kepolisian mengungkap kasus ini ya guys. Dan mengapa kasus pembunuhan ini tidak pernah terungkap hingga sampai sekarang ini ya guys? Iya, ini adalah yang pertama ya guys. Ini adalah yang pertama, kejadian janggal sebelum kematian si Udin ini guys. Nah, banyak kejadian aneh dan ganjil sebelum kematian Udin pada 16 Agustus 1996 silam. Pernah pada suatu malam, Udin menemui seseorang tamu yang mengaku sebagai kaur pemerintah desa Wirokartan, Bantul, dan ingin menemui Udin untuk urusan tanah guys. Ini soalnya guys, lagu kipas ini guys, soalnya panas guys. Nah, langsung lanjutin lagi. Nah, 2 tamu itu adalah Hatta Sunanto, anggota DPRD Bantul, dan seorang calo tanah bernama Swandi. Nah, namun setelah pertemuan dengan kedua tamu itu, Udin jadi terlihat gelisah di kantor. Setiap selesai menulis berita, dia bergegas pulang ke Bantul dengan motor pribadinya guys. Dan tak hanya itu, salah satu tetangga Udin yang berada di warung bakmi bernama Nyonya Ponikem sering melihat beberapa laki-laki yang dicurigai mendatangi rumah si Udin ini guys. Itu yang pertama ya. Dan yang kedua sorry guys. Nah, yang kedua ini adalah pengakuan palsu guys. Fakta-faktanya pengakuan palsu guys. Selain itu, ada pihak-pihak tertentu yang berupaya mengalihkan kasus kematian Udin. Seorang perempuan bernama
Putri Sumaryani mengaku ditawari sejumlah uang sebagai imbalan jika mau membuat pengakuan kalau Udin melakukan hubungan gelap dengannya, guys. Dan perempuan itu disuruh mengaku bahwa Udin dibunuh suaminya dengan alasan telah terjadi perselingkuhan. Dan lalu ada pula Dwi Sumaji alias panggilannya namanya Iwi, seorang sopir perusahaan iklan yang mengaku dikorbankan polisi untuk membuat pengakuan bahwa ia telah membunuh Udin, guys. Wah, sampai polisi ini di apa ya, guys, kayak disuap gitu ya, biar kematiannya si Udin ini dimisterikan ya, nggak boleh ada yang tahu gitu loh. Nah, namun di depan pengadilan pada tanggal 5 Agustus 1997, Iwi mengatakan bahwa dirinya dikorbankan untuk bisnis politik dan melindungi mafia politik, guys. Nah, dan yang terakhirnya, guys. Nah, yang terakhir adalah penyusutan terhadap kasus Udin, guys. Dan Udin meninggal dunia, maaf, guys, di rumah sakit Bethesda pada Jumat 16 Agustus 1996. Setelah 3 hari berjuang melawan maut tanpa pernah sadarkan diri. Setelah pemakamannya yang bertepatan dengan hari ulang tahun rakyat Indonesia yang ke-51, beberapa pejabat seperti Sri Sultan Hamengkubuwono X, Pangdam 4 Diponegoro, Kapolda Jawa Tengah sampai Yogyakarta ya, guys. Dan sejumlah pejabat meminta kasus Udin ini diusut secara tuntas, guys. Dan gak ada apa ya, guys, gak ada misteri-misteri gitu loh di baliknya. Nah, namun guys, ini ya namun pada 23 Agustus 1996, Kapolres Bantul saat itu, Letkol Pol Ade Subardan, mengatakan bahwa tidak ada dalang dalam kasus kematian Udin meskipun belum tertangkap, guys. Dia juga mengatakan akan menangkap pelaku pembunuhan Udin dalam waktu 3 hari dari tanggal tersebut, guys. Nah, berarti tanggal 26 Agustus 1996 ya, dia janji ya, kan 3 hari, guys. Namun hingga sampai saat ini ya, guys, dalang dan pelaku pembunuhan Udin belum juga terungkap, guys. Bahkan lembaga peradilan juga tak mampu menjadikan kasus pembunuhan pekerja pers itu menjadi terang benderang, guys. Jadi sampai saat ini pembunuhannya si wartawan Udin ini masih misteri, guys. Mungkin dari apa ya, ditutup-tutupi lah mungkin ya. Saya kurang tahu pasti ya, saya cuma menyampaikan kepada para netizen dia tahu gitu. Nah guys, mungkin begitu dulu video kali ini, guys. Semoga terhibur dan ya agak merinding ya. Oke guys, sekian video kali ini. Ngomongan ya, guys, saya tunggu dari vlog. Nantikan vlog selanjutnya yang lebih menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.